Dalam kehidupan, ada banyak orang yang cocok dengan kita. Dan ada beberapa lainnya yang entah mengapa tidak kita sukai. Walaupun orang tersebut mungkin baik dan menyenangkan, entah apa alasannya, ketika kita melihatnya, sebuah perasaan tidak suka yang sangat kuat muncul tanpa diminta. Hanya dengan melihat mereka, perasaan hati kita bisa berubah. Tetapi kita bahkan tidak tahu mengapa kita bereaksi begitu negatif terhadap mereka. Tanpa bisa kita kendalikan, sikap kita menjadi sangat buruk. Nada kita tajam, kata-kata kita menjadi kasar. Mengapa ini terjadi? Alasan dari penolakan ini terletak pada hubungan buruk yang sudah pernah terjalin dengan orang tersebut di kehidupan lampau. Dalam ajaran Buddha, kita menyebutnya sebagai jalinan jodoh buruk. Namun, sama seperti kita yang dapat menjalin jodoh buruk dengan orang lain, jodoh baik pun dapat dijalin. Ketika kita menjalin jodoh baik dengan seseorang pada kehidupan lampau, maka pada kehidupan ini, secara alami kita akan menyukai mereka. Karena menyukai mereka, apapun yang mereka katakan akan terdengar cukup benar dan masuk akal. Bahkan ketika pandangan mereka sebenarnya menyimpang atau salah, kita menaruh kepercayaan kita pada mereka dan meyakini bahwa mereka benar. Bahkan ketika mereka menuntun kita untuk melakukan hal-hal yang salah, dan kita dengan rela mengikuti mereka dan percaya bahwa mereka adalah orang-orang baik yang melakukan hal benar. Ini disebabkan oleh jalinan jodoh baik yang kita miliki dengan mereka. Ada sebuah kisah tentang Buddha, muridnya yang bernama Ananda dan seorang wanita miskin. Kisah ini dapat menggambarkan kekuatan dari jalinan karma. Ketika Buddha datang ke desanya, wanita miskin ini merasa kesal kepada sang Buddha. Segera setelah melihatnya, ia tidak menyukai Buddha dan tidak dapat menerima apapun yang beliau ajarkan. Namun, ketika wanita ini melihat Bante Ananda, ia sangat menyukainya dan tertarik kepadanya. Ketika Bante Ananda membabarkan ajaran sang Buddha, ia sangat bergembira mendengarnya dan merasa bahwa ajaran ini sangat bermanfaat. Ini terjadi akibat adanya jalinan karma di antara ketiganya pada kehidupan lampau. Pada kehidupan sebelumnya, wanita itu telah kehilangan anaknya dan sangat bersedih. Seorang praktisi spiritual yang melewatinya di sisi jalan melihatnya menangis dan menanyakan alasannya. Namun, ketika tahu bahwa wanita itu menangisi kematian anaknya, ia dengan tenang menjelaskan bahwa tidaklah perlu untuk berduka karena kematian tidak lain adalah hukum alam. Perilakunya yang kurang berempati dan kata-katanya yang belak-belakan terasa sangat dingin dan kejam bagi seorang wanita, membuatnya merasa marah dan tersakiti. Kemudian, seorang praktisi lainnya kebetulan melewati jalan yang sama dan juga berhenti untuk bertanya mengenai alasannya di balik air matanya. Setelah mengetahui kematian anak sang wanita, praktisi ini dengan walas asih menghiburnya sambil berbagi pandangan Buddha mengenai kehidupan dan kematian. Praktisi yang pertama adalah Buddha Sakyamuni pada kehidupan itu.
Yang kedua adalah Bante Ananda. Karena adanya jalinan karma yang terbentuk pada saat itu, maka pada kehidupan ini, wanita ini tidak menyukai Buddha pada pandangan pertama, walaupun beliau adalah seorang Buddha. Seperti itulah dampak dari jalinan karma. Terbentuknya jalinan karma banyak berhubungan dengan sikap dan perilaku kita. Oleh karenanya, kita harus sangat bersungguh hati dan sadar dalam kehidupan sehari-hari. Kita juga perlu memahami bahwa perasaan baik maupun buruk terhadap orang lain dalam kehidupan kita terjadi akibat jalinan karma yang terbentuk pada kehidupan-kehidupan sebelumnya. Jalinan karma ini mewarnai pandangan kita mengenai baik atau buruknya orang tersebut. Jika kita dapat menyadari hal ini, maka meskipun kita merasa sangat tidak suka terhadap seseorang, kita dapat mulai mengubah pandangan kita terhadap mereka dan berhasil mengatasi perasaan negatif kita. Kemudian kita dapat mulai mengubah jalinan karma yang ada. Karena pada setiap saat kita sesungguhnya memiliki kesempatan untuk menciptakan jalinan karma yang baru dengan orang lain. Akan tetapi, jika kita terus mempertahankan pendapat bahwa orang tersebut tidak baik dan menolak untuk mempertimbangkan, bahkan mungkin pandangan kita dipengaruhi oleh jalinan karma, kita akan terus melangsungkan jalinan jodoh buruk yang ada. Akan tetapi, jika kita terus mempertahankan pendapat bahwa orang tersebut tidak baik dan menolak untuk mempertimbangkan bahwa mungkin pandangan kita dipengaruhi oleh jalinan karma, kita akan terus melangsungkan jalinan jodoh buruk yang ada. Jika kita dapat sungguh-sungguh memahami keberadaan dan dampak dari jalinan karma, kita dapat mengubah hubungan kita dengan orang lain. Ini adalah contoh latihan kesadaran yang harus kita lakukan dalam keseharian. Buddha datang ke dunia ini untuk mengajar dan membimbing semua makhluk agar menyadari kebenaran kehidupan. Salah satu ajarannya adalah tentang hukum karma. Walaupun kita tidak dapat merasakannya atau melihatnya, karma mengatur kehidupan keseharian kita. Dahulu kala, ada seorang pekerja yang sedang risau dan sangat bingung. Ia terbiasa bekerja dengan perusahaan besar, dan ia juga telah membantu perusahaan tersebut meraih keuntungan besar melalui hasil karyanya, karena banyak produk yang terjual dengan nilai yang baik. Kemudian, ia mencoba untuk menjalankan bisnis sendiri. Setelah meninggalkan perusahaan ini, ia merancang sebuah produk baru yang menurutnya adalah salah satu hasil karya terbaiknya. Akan tetapi, setelah diproduksi dan dijual di pasaran, produk ini tidak diterima dengan baik. Akhirnya, ia kehilangan seluruh tabungannya dan terjerumus dalam hutang. Kemudian, apa yang ia lakukan? Ia mendatangi mantan atasannya untuk bertanya apakah perusahaan lamanya tertarik untuk membeli hak paten darinya. Mengetahui bahwa ia adalah pekerja yang bagus, mantan atasannya melihat potensi dari produk barunya. Mantan atasannya membeli hak patennya dan mulai memproduksi. Produk ini sukses di pasaran, dan sang mantan atasan mendapat keuntungan yang sangat besar. Produk yang sama, tetapi hasilnya sama sekali berbeda. Pekerja tersebut tidak habis pikir. Ia begitu terganggu. Mengapa ia harus kehilangan begitu banyak uang? Sedangkan mantan atasannya mendapat hasil yang berlimpah dengan menjual produk yang sama.
Kesuksesan dalam setiap usaha bergantung pada karma baik yang telah kita ciptakan dan jalinan jodoh baik kita dengan orang lain. Jika kita menciptakan banyak karma buruk dan sedikit karma baik, walaupun kita bekerja keras, keberuntungan tidak akan ada di sisi kita. Kita lihat dalam kehidupan, ada banyak orang dengan keberuntungan yang beragam. Beberapa lahir dari keluarga miskin, tetapi melalui kerja keras, mereka dapat keluar dari kemiskinan. Ada orang-orang yang terlahir di keluarga kaya raya dan terpandang, tetapi tiba-tiba jatuh miskin karena suatu musibah. Ketika karma berbuah, kita tidak mungkin bisa menghindarinya. Cara yang dapat kita lakukan adalah dengan memahami hukum karma dan sejak awal kita tidak menciptakan karma buruk. Sifat buah karma juga tidak akan pernah berubah. Buah karma akan matang pada waktunya. Entah di kehidupan ini, kehidupan berikutnya, atau di berbagai kehidupan yang akan datang. Benih-benih karma tidak akan hilang meski telah ditanam sekian lama. Sang Buddha ingin agar makhluk-makhluk memahami cara kerja hukum karma. Karma baik menghasilkan keberuntungan, sedangkan karma buruk menghasilkan kemalangan. Sekali kita memahami prinsip ini, kita akan tahu bagaimana berperilaku agar tindakan-tindakan kita menghasilkan karma baik, bukan karma buruk. Terima kasih sudah menonton. Semoga Anda berbahagia.